Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan memberikan tutorial cara membuat karbon Kevlar motif catur yang baik dan benar. Anjay, yang baik dan benar gak tuh? Langkah pertama, kalian siapkan bahan yang ingin di karbon Kevlar. Jangan lupa amplas kasar semua bagian. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Jika sudah kita olesi semua bagian tadi menggunakan PP primer. Fungsinya buat apa? Agar karbon Kevlar yang kalian buat bisa merekat dengan baik dan sempurna. Oke, jika sudah, kita lanjut untuk membuat lemnya. Di sini Mimin menggunakan lem epoxy resin dengan perbandingan 1:1/2. Misal 20 gram epoxy resin, berarti untuk hardinernya 10 gram. Kalian bisa beli di marketplace. Banyak kok yang jual. Lanjut kita kasih pigmen resin warna hitam. Secukupnya aja. Jangan banyak-banyak boros nanti wow. Lanjut kita kasih aerosil, kira-kira 2 sendok makan. Fungsinya biar apa? Agar lemnya tidak terlalu encer. Aduk terus sampai tercampur rata. Jika sudah dirasa kental, seperti pasta, kita lanjut proses pengolesan. Tapi jika kalian merasa kurang kental, bisa ditambahkan aerosil lagi. Nah, sekarang masuk proses pengolesan lem ke bahan yang akan kita karbon Kevlar. Pastikan merata, sampai ke seluruh bagian. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena lem, karena nanti akan berpengaruh ke hasil akhirnya. Kemungkinan terburuk sih, bisa mengelupas karbon Kevlarnya. Tapi kalau Mimin yang ngerjain sih, belum pernah ya, kalau sampai mengelupas. Jika sudah merata, diamkan selama kurang lebih 1 jam. Oke, sekarang sudah 1 jam lebih dikit. Mari kita cek, apakah lemnya sudah kering atau belum. Cara ngeceknya gimana, Min? Gampang, tinggal kita sentuh pakai tangan kita. Kalau sudah tidak melekat di tangan saat disentuh, berarti sudah kering. Habis ini sudah bisa untuk ditempelin motif karbon Kevlarnya. Sekarang kita masuk ke proses penempelan motifnya. Pelan-pelan tapi pasti, dan harus hati-hati. Kenapa, Min? Karena motif catur atau kotak-kotak ini gampang sekali rusak. Kena tarik dikit aja udah meleyot-meleyot nggak karuan. Saran Mimin sih, kalau pemula jangan belajar pakai motif ini dulu. Bisa pakai motif lain yang tidak gampang rusak. Contohnya, Min, motif twill, motif heksagonal, kalau yang paling mudah untuk pemula. Yang motif Kevlar forged bisa hitam, merah, biru. Next deh, Mimin buatin video tutorialnya yang karbon Kevlar forged. Setelah selesai proses penempelan motifnya, kita kasih solasi kertas. Kenapa Min harus dikasih solasi kertas? Agar motifnya tidak geser. Untuk solasi kertasnya, di bagian lekukan-lekukan, dan seluruh akhiran motifnya, jika sudah kita diamkan minimal 8 jam. Kok lama banget, Min? Sampai 8 jam. Iya, supaya nanti motifnya tidak mengelupas. Soalnya kan bahan untuk lemnya epoxy resin. Nanti kalau ketemu resin bening kan puanas, jadi harus benar-benar kering lemnya. Hari kedua, ini sudah melewati proses pengecoran. Untuk proses pengecorannya, Mimin lupa untuk take video. Untuk cairan cornya, sama kok, kayak kemarin pas proses pengeleman. Bedanya tidak dikasih pigmen warna, sama tidak dikasih aerosil. Jadi cuma epoxy resin ditambah hardener, dengan perbandingan 1:1/2. Nah ini, sudah kering jadi kita lepas semua solasi kertasnya, sampai benar-benar bersih ya. Soalnya, kalau belum bersih sudah ditimpa resin bening, nanti tidak bisa dibersihkan lagi. Oh iya, sama kita potong pinggir-pinggiran, sisa motif. Pakai cutter yang tajam ya, agar hasilnya bagus. Sama hati-hati, kalau cutternya kena tangan kan malah repot. Siapa yang repot? Ya kamulah, masak Mimin. Hihihihihi. Sekarang, kita masuk ke proses resin. Untuk takarannya Mimin pakai cup agar-agar. Misal nih, 1 cup agar-agar penuh resin. Bisa kalian kasih hardener 15-20 tetes. Kalau bisa,
Untuk hardenernya jangan lebih atau kurang. Loh, kenapa Min? Soalnya kalau kurang nanti resinnya nggak mau kering. Terus kalau kebanyakan, nanti hasilnya pas kering jadi jelek. Pada sebelum selesai proses resin nanti sudah kering, sudah mulai menggumpal, dicop agar-agarnya. Nanti juga bisa jadi gumpalan kecil-kecil, kayak pasir gitu. Nah, untuk proses resinnya ini bisa dilakukan sebanyak 5-6 kali sebelum masuk ke proses pembentukan. Untuk waktunya, resin 1 kali, diamkan 1 jam. Atau sekiranya sudah kering. Tandanya kering gimana, Min? Ya, kalau disentuh tangan sudah tidak nempel. Atau warnanya doff. Tapi untuk resin pertama kali, biasanya keringnya lama. Tapi kalau Mimin, yang penting sudah 1 jam. Berarti berani ditimpa resin lagi. Hari ketiga. Nah, ini sudah melewati proses resin sebanyak 5 lapis. Selanjutnya adalah proses pembentukan menggunakan gerinda. Sekarang, proses pembentukan. Pastikan merata ke semua bagian. Oh ya, dikira-kira aja. Jangan sampai motifnya kena gerinda. Nah, ini sudah melewati proses gerinda. Jangan lupa, setelah selesai proses gerinda, dicuci sampai bersih dulu. Boleh menggunakan sabun, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian dikeringkan, baru lanjut ke proses selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke resin tahap kedua. Untuk takaran resinnya sama, kayak kemarin tahap pertama. Aduk terus, pastikan resin dan hardener tercampur merata. Oleskan perlahan ke semua bagian, pastikan merata ya. Sampai ke celah-celah terkecil. Saran Mimin, lebih diutamakan bagian-bagian pinggir dahulu. Nah, ini Mimin punya tips untuk membersihkan resin yang terkena tangan. Soalnya kalau tidak benar dalam membersihkannya, tangan kita nanti akan terasa panas seperti terbakar. Pertama, ambil tisu secukupnya. Selanjutnya tisu tadi kita kasih thinner. Baru deh digosok-gosok ke tangan kita. Mimim jamin gak akan terasa panas. Setelah selesai, kalian bisa cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Loh, malah jadi kayak iklan layanan masyarakat. Kita ulangi proses resin tahap kedua ini, sampai kurang lebih 10 kali. Hari keempat, ini sudah melewati resin tahap kedua. Kurang lebih 10 lapis resin. Selanjutnya kita gerinda untuk mengurangi ketebalan resin. Kira-kira aja. Sekarang, masuk tahap terakhir sebelum proses finishing. Ini kita amplas. Pakai amplas air atau amplas kertas. Untuk gritnya, bisa pakai 1500 kemudian turun ke 1000. Nah ini, proses yang paling melelahkan saat kita membuat karbon Kevlar. Ini bisa setengah hari lebih untuk 1 item. Itu pun kalau yang sudah biasa. Kalau pemula mungkin bisa seharian penuh. Hihihihihi. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Setelah melewati proses panjang, kita tes kincong dulu, sebelum nanti kita clear. Sebenarnya bisa langsung dipoles. Tapi, karena kita mengejar deadline, jadi kita pakai clear aja nanti. Kalau kalian mau langsung dipoles juga bisa. Misal order di kita terus mau minta poles, juga bisa banget. Tapi tentunya harganya jauh lebih mahal. Untuk hasilnya, sama-sama bagus kok. Oke, masuk ke tahap finishing. Di sini Mimin pakai clear merek Weissman. Kalian boleh pakai merek apa aja. Tapi saran Mimin pakai merek ini atau di atasnya agar hasil akhirnya memuaskan. Setelah selesai proses clear, kita diamkan semalaman dulu ya. Kalau bisa di ruangan kedap udara. Jangan sampai terkena debu atau air saat proses pengeringannya. Saran Mimin juga, jangan saat hujan kalian clear. Lo kenapa, Min?
Karena saat hujan, walaupun di dalam rumah atau ruangan, tetap ada sedikit percikan-percikan air yang masuk, kecuali ruangan atau rumah kalian benar-benar tertutup rapat. Oke, sekian tutorial dari Mimin. Semoga kalian suka dengan videonya. Jika masih bingung, bisa banget tanyakan di kolom komentar atau mau order. Produk atau jasa di Mimin juga sangat bisa. Nanti Mimin sertakan sosial media Mimin di kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Nantikan konten-konten Charbon Kevlar lainnya. See you!